Halo Bang. Halo Bang. Sabar. Terkait sidang ini kita mau nggak mau harus harus hadirin tuh si Kakak Sherly. Jadi kita cari Kakak Sherly dulu tuh saat ini keberadaannya di mana, dan nanti kita akan kembali lagi ya. Iya. Berarti harusnya sehari ini Kak Sherly sebagai saksi atau gimana? Atau bagaimana? Pemohon ya. Jadi begini, ini Pak Haji beserta anaknya termasuk Sherly. Pak Haji ini mewakili anaknya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum istrinya, Bu Alfa yang biasa kita kenal atau Bu Nina. Nah, Kak Sherly ini adalah sebagai pemohon juga biar bagaimanapun, karena dia adalah anak kandung, darahnya ini masih mengalir dari darah almarhum ini, nah sesedara ya dari anak kandung dari almarhum. Karena itu Sherly ini adalah ahli waris biar bagaimanapun. Nah, kebetulan tadi majelis hakim meminta untuk juga dapat menghadirkan Kak Sherly, karena ini Kak Sherly kan yang tahu kita belum tahu nih sekarang lagi di mana. Tadi penjelasan dari Pak Haji sendiri yang biasanya memang komunikasi beberapa hari terakhir belum dapat berkomunikasi ya sama Kak Sherly. Makanya minggu depan di tanggal 18 mudah-mudahan Kak Sherly bisa dapat dikomunikasikan kembali, Pak Haji dapat menghubungi Kak Sherly kembali, bisa kita hadirkan sebagai pemohon di persidangan berikutnya. Kalau boleh tahu apa aja sih mungkin yang diwariskan sama almarhumah? Jadi begini, ini kan penetapan ahli waris, artinya dalam kompilasi hukum Islam itu diatur siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hukum. Nah, ini diatur dalam hukum itu adalah duda. Duda itu siapa? Salah satunya duda itu Bang Haji, karena sampai meninggal almarhum masih terikat perkawinan dengan Bang Haji. Nah, kedua, golongan sedarah. Sedarah ini siapa? Artinya anak perempuan, Fatih, si kembar, Rafi, termasuk Sherly. Sherly ini kan masih anak kandungnya, dibuktikan di dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga. Nah, jadi dalam hal ini pemohonnya itu Pak Haji, anak-anaknya diwakili Pak Haji termasuk Sherly. Intinya untuk menetapkan siapa ahli waris yang sah dari almarhum. Gitu. Ini tidak berbicara masalah berebutan harta ya, gitu. Bang, kenapa tiba-tiba Sherly menghilang Bang ketika dibutuhkan dalam persidangan? Ya itu yang kita ini yang kita nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba nggak ada di rumah gitu kan, belum ada kabarnya gitu kan. Sedangkan ini kan hari benar-benar tuh punya ini kebutuhan untuk dia kayak gitu ya kan. Kita keperluan juga dia harus dihadirin kayak gitu kan. Entah kemana, entah di mana, kita lagi usahain, kita lagi komunikasiin kan ke teman-temannya gitu ya kan. Terus itu biar jelas kalau memang marah atau ngambek ya gimana gitu, kurang jelas juga gitu. Tapi sebenarnya mungkin sama Bang Haji sudah terkonfirmasi ke Sherly kalau Sherly itu salah satu pemohon dan diminta untuk datang ke persidangan. Udah dijelasin sama Bang Yaki. Sudah sebelum ngajuin permohonan juga kita sudah jelaskan. Khawatirnya takutnya Sherly ini kan masih muda, takutnya dia salah paham apakah saya masuk ahli waris dari almarhum atau enggak, gitu kan? Kita juga nggak tahu. Karena kan yang selama ini komunikasi Pak Haji. Tapi Bang Haji sendiri nggak mau ke Sherly, nggak mungkin seminggu sebelumnya untuk datang nanti ke sini gitu. Ketika sebelum sudah hari ini dia menghilang gitu. Nggak ada 2 mingguan. Ya. 2 mingguan sebenarnya nanti Kak mau sidang ya, mau Yaki gitu. Terus respon dari Sherly sendiri? Iya Bi, kayak gitu. Entah dia kemarin pas pulang ke Ciganjur gimana, saya juga nggak tahu tuh Bang. Takutnya gimana, ada provokasi dari gitu. Saya juga bingung kok nggak ada kabar gitu. Pamitan nggak? Enggak. Katanya nggak ada. Kalau nggak pulang-pulang udah 3 hari kayak gitu.
Bang Punten, apakah ada dugaan provokasi dari pihak luar. pihak ya keluarga Saya mah gitu? berharapnya baik sangka ya. Mudah-mudahan mah nggak ada kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada provokasi kayak gitu. Cuman memang dia lagi mungkin mau nenangin pikiran atau gimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga udah agak dewasa ya, belum perlu ke atas mungkin dia problem apa kita nggak tahu kayak gitu. Tapi hubungan abang sejauh ini sama keluarga almarhum seperti apa? Sejauh ini ya sampai saat ini saya belum pernah ketemu lagi sama warga almarhum karena saya jarang main Ciganjur ya, nggak ada komunikasi juga saya. Kenapa bang jarang kesana? Atau ada apa gitu? Iya mengingatkan saya aja, karena kan itu di Ciganjur tempat saya pertama-tama tuh tinggal di sana sama almarhum kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak bisa ceritain lah kalau di sana kayak gitu. Jadi ngundang kesedihan juga buat saya kalau di sana kayak gitu kan. Ada kenang-kenangan lah rumah itu banyak gitu. Tapi mengenai ini keluarga besar udah mengetahui belum? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ini sebenarnya bentuk komunikasi abang sama Sally itu seperti apa sih Bang? Bentuk komunikasi terjalin baik antara bapak sama anak kayak gitu. Cuman saya nggak tahu nih kondisi saat ini dia menghilang itu kenapa kayak gitu. Makanya nih yang kita bingung kenapa dia bisa ngilang kayak gitu kan. Sedangkan ini kan hari ini kan benar-benar diperlukan kan sekali kayak gitu. Sampai kita kan disuruh kembali lagi ya. Ya, tinggal 18. Hal yang nggak biasa berarti bang. Hal yang nggak biasa dilakuin kayak gini nih, saya juga bingung. Datang-datang tiba-tiba hilang kayak gitu. Mau ada kabar kali apa ya? Iya, belum dikabarin kayak gitu kan. Kenapa? Berarti abang belum ke Ciganjur untuk memastikan Sally ada di mana di rumah? mungkin Belum sama komunikasi saya keluarga mau atau ke Ciganjur gimana? belum. Masa untuk datangi langsung ke Ciganjur gitu Belum. untuk melihat Sally ada di mana? Belum. Kalau saya telepon atau WA kayak gitu. Nah, Bang, kalau untuk sebelum kepergian ini apa memang sebelumnya pernah ketemu dulu? Maksudnya diskus dulu nggak sih sama Kak Sally gitu atau seperti apa? Karena kan ini bisa dibilang abang datang ke rumah Kak Sally nggak ada nih gitu. Pasti kan ada. Udah ada diskus, udah ada pembicaraan dan ini juga Bang Jaki udah ngejelasin semuanya kayak gitu. Udah jelasin Bang Jaki nanti tanggal ini ya sidang kayak gitu. Tiba-tiba kok ngilang kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada kayak gitu kan. Dia bilang kemana nih anak? Makanya tadi kita akan kembali lagi ke sini ya. Tapi pernah berpikir bahwa yang dibentuk penolakan dari Sally nggak sih Bang? Enggak. Baik-baik aja sih komunikasi kita baik, hubungan antara bapak sama anak tuh baik kayak gitu, nggak ada. Makanya nggak ada hujan nggak angin, tiba-tiba nyala nggak ada kabar ya. Bentuk penolakan tidak setuju atau bentuk penolakan bahwa dia tidak mau dengan hal ini atau gimana gitu? Belum tahu karena kan saya belum ketemu nih sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya si kakak Sally-nya kenapa kita perlu di hari ini dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan, sibuk nih bapak ini. Mungkin sebelumnya Kak Sally pas lagi ini udah sibuk sih mau pergi kemana, bilangnya main tapi ternyata sampai 3 hari ini belum balik gitu. Izinnya kapan Bang? Nggak izin apa-apa, tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphone juga mati kayak gitu. Abang, statusnya Sally sendiri dalam sidang ini sebagai apa? Saksi atau apa? Ini Oh, pemohon. Jadi status Sally dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Dan tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Sally ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Dan bagaimanapun darahnya almarhum mengalir darah ada di tubuh Sally, nggak bisa dihilangkan gitu. Nah tadi dapat kabar beberapa hari saat sebelumnya ya, agak susah nih Mbak Sally ini apa namanya dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Sally. Takutnya khawatir karena usianya masih muda, labil. iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham gitu. Informasi dari luar, saya tidak menyebut dari siapapun ya, informasi dari luar dia nggak paham gitu, tentang perkara ini. Di persidangan ini saya dibutuhkan Bang, jadi nggak bakal jalan gitu. Iya, harus Jadi gimana sih? karena harus hadir pemohon, termasuk Sally. Sally kan termasuk salah satu ahli waris almarhum, termasuk Pak Haji. Kalau anak-anaknya kan masih kecil, bahwa mau diwakili Pak Haji. Kalau misalkan sampai dengan minggu depan Sally juga belum balik, langkah dari keluarga seperti apa sih Bang? Coba Pak Haji. Ya berusaha untuk tetap nyari kayak gitu kan, namanya anak kita cari. Makanya ini lagi ditanya-tanya dulu kan sama teman-teman yang lain kan. Kalau keluarga mungkin nanti saya akan coba komunikasi ke keluarga Ciganjur kayak gitu. Nih anak kemana kan?
marahnya kenapa, apa marah atau gimana gitu kan, atau ada problem apa kita nggak tahu kayak gitu kan. Jelas sama saya baik-baik aja kayak gitu. Apa nanti mungkin ada rencana dari abang mau ikut sertain Kobano kan sebagai orang yang paling terdekat oleh sama Sherly nih buat minta tolong sebagai jembatan atau Oh seperti nggak apa? perlu lah, nggak usah kayak gitu kan. Cukup nanti saya aja itu nanti yang nyari kayak gitu. Takut ngerepotin kayak gitu kan. Tapi ada feeling nggak sih bang mungkin Sherly ini lagi di batas kira-kira? Ya saat ini ya dia belum pernah ngelakuin hal kayak gini nih, nggak pulang kayak gitu. Nggak pernah dilakuin gitu, nggak pulang dari satu malam tuh, nggak pernah dilakuin kayak gitu. Makanya saya tiba-tiba saya bingung kayak gitu kan, kenapa kok nggak ada kabar kayak gitu kan. Namanya anak perempuan ya kita khawatir juga ya kayak gitu. Ada rencana untuk ke pihak berwajib nggak sih bang? Karena tadi lebih dari 3 hari nih gitu kan. Nggak, nanti kalau udah 7 hari aja kayak gitu. Kalau udah 7 hari baru kita tolong sama Bang Jaki. Bang, untuk secara garis besar aja untuk warisnya sendiri apa aja sih bang yang di Kita nggak berbicara sampai situ. Kita hanya memberikan permohonan yang berhak menjadi ahli waris. Yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Koperasi Hukum Islam. Pak Haji termasuk anak-anaknya almarhum. Nah, memang ahli waris, golongan ahli waris itu diatur juga ke orang tua. Tapi kan orang tua almarhum sudah meninggal, kedua-duanya. Jadi yang mustahak, yang berhak menjadi ahli waris itu karena itu kita mengajukan permohonan Bang Haji, ketiga anaknya dan Sherly. Itu aja kan. Kita tidak masuk ke dalam objek hartanya. Oh, tidak menjabarkan hartanya apa Ya, kita tidak masuk ke dalam objek hartanya karena kalau kita masuk ke dalam objek hartanya pasti ada gugatan di situ, ada pihak lain yang masuk. Gitu. Karena ini kan hanya sifatnya permohonan, bukan gugatan waris, gitu ya. Berarti minggu depan apa bang? Agendanya masih sama? Agendanya pemohon wajib datang semua, termasuk Sherly. Minggu depan ya bang? Iya, Jadi apabila tidak hadir lagi akan ditunda lagi? akan ditunda, harus hadir. Makanya ini Pak Haji. Ada mau ditambahin? Dari pelajaran bang Haji sendiri gimana bang Haji? Ya mudah-mudahan kembali secepatnya gitu. Nanti kan kita tanyain tuh kenapa tiba-tiba tuh ngilang selama 3 hari atau gimana kayak gitu kan. Apa keberatan atau gimana ya, orang paham juga kan gitu. Apa ada problem apa dari Ganjur. Makanya kan saya juga kurang tahu kan, saya karena nggak ada komunikasi ke Ciganjur kayak gitu. Dan juga kan nggak ada urusan apa-apa juga kalau saya komunikasi kayak gitu. Kecuali kalau lagi ada keperluan apa-apa kayak gitu. Mungkin pulang ke rumah Ciganjur gitu bang. Iya, nggak juga kayaknya, nggak mungkin. Iya, karena kan deket kayak gitu bang. Karena kan deket kayak gitu, pasti tetangga-tetangga pasti ngomong kan kayak gitu. Tapi nanti saya coba usahain, saya tanya kayak gitu kan. Di mana kayak gitu. Khawatir banget kan bang Haji ya? Iya nggak enak, hati juga pernah nggak enak kayak gitu kok. Dari malam enak kenapa ya, tumben-tumbenan kayak gitu. Nggak ada hujan, nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba pergi nggak ngomong kayak gitu. Mungkin sebelumnya maaf ada ribut apa atau gimana? Nggak ada, sampai ini nggak ada. Hubungan saya terjalin baik semua, amanah kok kayak gitu. Nggak pergi berarti nggak bawa apa-apa dong. Iya. Bawa baju. Nggak tahu ya kalau bawa baju atau gimana. Pegang. Kalau itu mah insya Allah bawa kali. Kalau kayak Bawa pegangan mobil nggak apa? sih? Enggak, jarang bawa mobil dia. Makanya dari malam nggak bisa tidur, nggak enak juga pikiran gitu. Di kemana nih anak gitu? Jadi yang dikhawatirkan yang tadi kita bilang takutnya dari simpulin sendiri lah ya, pihak sana aja takutnya gitu kan, yang namanya usia masih 20 tahun, jadi takutnya nggak paham gitu. Jadi ada informasi masuk A B C D, dia simpulkan sendiri gitu. Padahal kan kita sudah kasih tahu bahwa Sherly ini biar bagaimanapun termasuk ahli waris dari almarhum, tidak bisa dipungkiri gitu. Takutnya ada informasi dari luar, silakan teman-teman boleh simpulkan sendiri dari sana lah gitu kan. Mau provokasi takutnya begitu kan. Mungkin mau ada yang mau disampaikan, siapa tahu Pak Sherly melihat sini mungkin ada ajakan untuk pulang. Ya, buat saya mudah-mudahan si kakak cepat kembali ke rumah. Kalau memang ada masalah bicara kayak gitu kan, kalau memang ada problem apa, entah apa atau sesuatu hubungan apa diperbaiki kayak gitu kan. Kalau dibicarakan sesuatu tuh baik-baik, kita juga kan akan ketemu titik kebaikan itu kayak gitu.
Itu aja. Mau coba nyari kemana nih? Mungkin yang kayak udah tidak. Nanti saya tanya-tanya ke temennya dulu, karena ada beberapa tuh temennya saya tahu kontaknya. Masih belum mau kerja dulu ya? Belum. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang.